masih bersama power couple kita, Mbak Tejo silakan. Saya fokus ke Pak Sutioso sama Dwi, soalnya supaya tahu sebetulnya baby ini masih cucuku. Jadi Pak D, kakak kandungnya ibuku, Pak Dodi Topo punya anak dan punya cucu. Tapi supaya orang tahu Indonesia, Jakarta itu luas, jarang ketemu, ya sekarang ini ketemu. Gitu. Dan bisa nanya lagi Ya, Mbak langsung. saya mungkin nanya ke Pak Dwi, kamu masih ingat gak kita jalan ke Surabaya waktu promo film itu? Ingat. Aku gini, aku ngomong tentang dua cewek yang cantik. Namanya Reti, adiknya Widi, penyanyi juga sama Widi. Ngobrol resan berdua. Terus kalau aku sih milih Reti, kalau kamu pilih siapa? Gitu. Aku nanya ke dia. Jadi dia udah nikah gitu, aku tawarin kamu pilih Widi apa Reti. Masing-masing punya taunya wis kawin. Contohnya itu nggak tahu ya. Nah sekarang kalau ada Reti gitu kamu gimana? Gimana? Tapi justru kalau aku dulu waktu pacaran sama Widi, ya lebih kenal dulu sama Widi daripada sama Reti. Gitu. Tapi jelas kalau memang misalnya harus memilih antara Widi sama Reti, ya pasti saya milih Widi. Tapi waktu di mobil kenapa diem aja kok kok gitu. Itu perasaan Mas Tejo. Nah kalau ini agak serius, Pak Sutioso saya tertarik tadi. Kenapa kok nggak bosen-bosen selama 44 tahun lihat Mbak Reni selalu baru? Karena sering melihat orang lain. Nah apakah laki-laki harus seperti itu? Karena kalau di dalam Kama Sutranya orang Jawa, Serat Centini, yaitu ketika si cowoknya Syekh Amung Raga ini pergi, pamitnya kepada istrinya, istriku Nyi Tembang Raras, dia lagi tidur, dikasih surat pagi-pagi subuh dia bangun, istrinya itu, habis malam pertama itu. Habis malam pertama, terus suratnya, istriku Nyi Tembang Raras, aku tidak pergi, aku hanya mengembara ke dalam dirimu. Jadi artinya setiap kali melihat perempuan dia ingat istrinya. Apa betul gitu Pak? Ya gini ya, kita itu secara otomatis karena sering pisah, ketemu lagi tentu kan itu tadi kan kangen-kangenan itu menjadi otomatis kan. Kalau remaja-remaja ini ya, pasangan muda ini kan mungkin jarang ketemu terus dia kan. Kalau aku jujur aja sering kali pergi. Ya kita umur 3 bulan perkawinan udah ditinggal pergi tugas ke Timur-Timur gitu loh. Jadi tahu-tahu kita kan pulang udah hamil terus Udah melahirkan. Ditinggal lagi 8 bulan. Anaknya sampai nggak kenal sama papahnya gitu loh. Dia pertama bertemu gitu nangis gitu siapa itu kan. Gak ngeliat setan dia melihat saya. Ini yang pertama atau Iya, yang Iya, pertama. sering, Iya. Jadi aku bujukinnya itu beli boneka gitu kan, saya bujukin tak gendong udahan kan. Begitu nangis lagi dia lihat saya kan gitu kan. Lama-lama manggilnya sama saya om lagi kan gitu kan. Jadi Yesi. Jadi ada Yesi yang jarak pertama. itu membuat jadi kangen. Iya. nah itu jadi tadi kangen itu karena otomatis seringnya pergi itu tadi. Pergi. Dan yang lebih gawat lagi kan kadang-kadang kita ini ya mendapatkan tugas yang pamit dengan keluarga juga tidak boleh gitu kan. Nah setelah kita tugas ya ini jujur aja ke tim-tim udah lama boleh dibuka lah cerita ini ya. Tim-tim itu sekian bulan 10 bulan namanya kan tugas di sana kan nggak pernah komunikasi kita gitu. Pasti dia pikirnya, loh setelah ke Bogor hanya 4 bulan, udah 10 bulan nggak pulang, pasti kawin lagi nih di Bogor kan. Benar Kira-kira nggak Kor kayak ini gitu ada kan. pikiran kayak gitu waktu ditinggal Iya kan, itu? iya kita kan nggak tahu, dia kan nggak memberitahu. Biasanya kalau pergi mendadak, misalnya besok pergi, malamnya baru kasih tahu. Pernah kita ditipu sama teman kita. Dia pas tugas di tim-tim, kebetulan kita kan setiap hari sebagai istri komandan kompi selalu memberitahukan kepada keluarga yang pergi tugas di Timur-Timur. Kalau gugur, ada Mbak. yang gugur gitu kan. Kalau ada yang gugur mesti laporan ke kita, terus saya membawa perwira rohaninya ya untuk memberitahu bahwa saya ada keluarga yang gugur. Nah itu tuh kadang-kadang kan berat hati kan untuk memberitahukan. Suatu saat ketika ada anggota anak buahnya meninggal, saya kan harus ikut layat di tempat pemakaman. Ya. Tiba-tiba temannya dia seangkatan bilang, itu yang satu lubang buat Pak Sutioso. Apa saya nggak sakit hati terus waduh gemeter gitu lah rasanya. Ampun, dia nggak pernah ngasih tahu ke saya, tiba-tiba temannya ngasih tahu bahwasanya Pak Sutioso itu yang satu lubang itu untuk Pak Sutioso. Padahal itu buruh, tapi kan karena dalam situasi begitu, saya kan jadi takut gitu rasanya. Aduh. Terus akhirnya
enggak itu anjingnya ada. Loh aku nggak butuh anjing, aku butuh suamiku. Dia pulang kan bawa anjing gede gitu loh. Silakan. Ke Messi sama Widi. Iri nggak ngeliat cerita? Karena orang sipil nggak pernah ngalamin tiap saat, ya setiap orang akan mati pasti. Tapi mati di dalam tugas yang kita nggak tahu, menurut Widi sama Messi ini Mesya. Mesya, sorry. Messi. Permisi. Mohon maaf. Menurut Mesya, apa ini romantisme yang nggak akan pernah dimiliki kita orang sipil? Atau justru Sebentar beda? ini juga mungkin Atau untuk justru Cika nih beda? pelajaran ya. Iya, Beda gitu perjuangannya. Gimana? Mungkin kalau aku dulu zaman baby masih lumayan sering banget off air ya, nyanyi ditinggal-tinggal juga sih gitu ya. Cuma kalau nggak bisa tetap di-compare dengan istri prajurit sih kalau menurut aku. Itu butuh mental banget ya, benar-benar hati seluas samudra. Artinya cintanya tuh levelnya tuh udah tinggi banget gitu loh. Kalau misalnya kita bisa ngaku-ngaku cinta banget sama suami kita, mungkin baru teruji kalau udah kempor ini kali ya, udah jadi istri prajurit. Menurut aku sih nggak bakal bisa di-compare. Dan dulu itu kan kita itu belum ada handphone kan. Iya. Aku tuh orang paling malas nulis surat. Jadi saya karena seringnya pergi saya sudah ngomong dia, kalau aku tugas dan tidak ada berita, berarti aku selamat gitu kan. Ya Tapi kalau berita pasti nggak selamat, udah gitu aja kan. Itu nggak bisa dipakai zaman sekarang ya. Kalau aku nggak ada kabar, Kalau aku nggak WhatsApp, nggak WhatsApp, berarti aku nggak selingkuh. Jangan dikawin lagi. Widi gimana? Kalau battle-nya Widi dan Mas Dwi itu seperti apa sih? Kalau menjawab pertanyaannya Mas Tejo tadi, aku sih tidak merasa punya keinginan gitu ya suamiku tuh bertugas yang semacam itu karena tanggung jawabnya memang besar dan aku nggak yakin aku kuat. Tapi kami pun berdua punya perjuangannya masing-masing. Lebih kepada bukan hanya presence-nya aja ya, misalnya dia pergi jauh atau enggak. Bersama aja itu juga banyak seringkali kami itu take it for granted gitu. Jadi betul kalau berjauhan mungkin malah kangen gitu ya. Kalau pas dekat terus ngapa-ngapain bareng itu justru ujiannya juga ada lagi gitu. Jadi biasanya itu sih kalau saya misalnya kekeh dengan pemikiran tertentu. Sementara Mas Dwi yang saya pikir salah pemikirannya ternyata saya pikir-pikir benar juga ya gitu. Jadi kami perjuangannya itu adalah menjembatani keinginan dan sepemikiran satu sama lain. Yang paling penting adalah kalau dengar ceritanya dari Mbak Rini sama Bang Yos, aku udah punya dia dengan aku kok itu cukup ya. Mau benar mau salah yang penting kita bersama terus aku merasa aku bersyukur gitu. Dengerin Cika, dengerin. Cika langsung mewek. Mungkin kamu ada yang pengen dikeluarin unek-uneknya di sini silakan. Aku cuman mau nanya gini aja. Ayang kan udah ya di dunia kemiliteran. Kalau Di misalkan dunia sulap ya. Enggak. di dunia bisa ini nggak Pak Tarno? Saya mau ngobrol bentar. Pak Tarno. Mas Beb, udah Mas Beb lagi. Mas Baby, Mbak Misha, Mas Dwi, Mbak Widi, ini kan sama-sama artis. Pernah merasa saingan nggak sih gitu? Ayah, ada nggak kompetisi? Berebutan job gitu. Ya elah kan nggak bisa nyanyi juga Eke, nggak bisa. Nggak sih, nggak ada kompetisi ya, nggak tahu kalau nggak pernah ada secuil pun pikiran untuk berkompetisi. Mungkin Cika dulu gitu ya ngerasa berkompetisi. Oh makanya begitu. Oh berkompetisi Kok untuk punya pertanyaan menumbuhkan rambut. begitu tuh kenapa gitu loh. Mohon maaf Kang Maman, ini lagi dibahas. Boleh nggak ngomongin? Jadi kamu juga latihan sulap gitu? Enggak, ini kita Jadi yang paling penting itu sebenarnya adalah rezeki mau dari manapun, yang satu lebih apapun itu tuh masuk ke satu lumbung gitu loh Cika. Jadi uangnya Mbak Misha juga uangnya Mas Baby? Uangnya Mas Baby, Misha. uang Mbak Mesya gitu. Uangnya Mbak Misha, uang siapa? Misha. Uang Mesya. Terlihat kepala rumah tangga siapa terlihat ya. Kalau Gitu. Mbak Widi dan Mas Dwi gimana? Aku merasa justru kompetisi itu harus ada. Saya penggemar suami saya, seorang aktor kan dia gitu. Tapi saya juga kritikus nomor 1 gitu. Dan ketika itu lagi debat, lagi ngobrol tuh sampai ke bawah tuh sampai ada rasa di mana aduh ntar aku takutnya dipikir
nggak suka sama aktingnya tuh. Itu ada kok yang kayak gitu-gitu. Karena aku Kalau harus, aktingnya Dwi sama Sofia Lajuba suka nggak? aku fansnya TV series itu mungkin nomor 1. Dan aku seneng banget karena chemistry yang mereka bangun tuh asik banget gitu. Jadi ada Lebih terasa chemistry di film atau di rumah tangga? gimana? Latihannya di rumah atau di Mulai. Udah mulai ngaco, jadi kita harus break dulu lagi. Sebelum makin gak jelas arahnya kita harus Makanya break terlebih nikah dahulu. dulu. Tetaplah bersama kami.